Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan para habaib, para syaraib, zuriat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang utama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat dan anugerah kepada kita, terutama nikmat taufik, hidayah dan inayah, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah, berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah, wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih fid dharaini amin. Kemudian soal pertanyaan, apabila tubat seorang daripada suatu maksiat dengan segala syaratnya, kemudian maka jatuh pula ia kepada maksiat itu, adakah batal tubatnya daripada maksiat itu atau tiada? Dan adakah kembali maksiat atau tiada? Jadi ini pertanyaan. Misalnya ada seseorang yang melakukan maksiat, ada orang yang melakukan dosa, misalnya memakan sesuatu yang diharamkan Allah, misalnya makan babi. Atau orang ini keluar rumah memakai pakaian yang terbuka aurat. Atau orang ini misalnya durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, kemudian orang ini tobat dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Yang pertama, dia menyesal. Kemudian yang kedua, dia berhenti daripada perbuatan maksiat itu. Kemudian yang ketiga, dia berjanji kada mengulang lagi. Nah, kemudian berjalan waktu 1 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian, nah orang ini kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kada tahan maarit liur misalnya pas tamakan pulang yang diharamkan Allah tadi. Atau ini orang kembali mengulangi dosa yang sama, durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, pertanyaannya, apakah tubat yang dahulu itu batal atau kada? Pertanyaannya. Jadi adakah batal tubatnya daripada maksiat itu atau tiada? Dan adakah kembali maksiat atau tiada? Maksudnya, dia mengerjakan dosa yang sama ini, misalnya beberapa minggu kemudian orang ini kembali keluar rumah memakai pakaian yang terbuka aurat. Nah, apakah ini dosa yang hanyar atau kada? Apakah dosa nang hanyar pulang atau masuk dosa nang tadahulu? Nah, itu pertanyaannya. Nah, lalu ujar Datuk Kalampayan jawab, tiada batal tubatnya daripada maksiat itu. Jadi tubat yang dahulu gara-gara memperbuat dosa yang hanyar ini, maka tubat yang terdahulu itu kada batal.
tiada batal tubatnya daripada maksiat itu, dan tiada kembali maksiat itu. Kalau misalnya karena batal maksiat karena batal tubatnya, lalu perlu ditaubati lagi dosa nang tadahulu kada. Dosa yang hanyar ini perlu kepada tubat yang hanyar pulang. Yang tadahulu tuh habis sudah kisahnya. Dan tiada kembali maksiat itu, dan tiada kembali maksiat yang tubat ia daripadanya. Dan kembalinya kepada mengerjakan maksiat itu suatu maksiat yang lain pula. Nah, dia mengulangi maksiat yang sama, itu maksiat yang hanyar pulang. Kada ada lagi hubungannya, kada ada lagi sangkut pautnya dengan dosa nang tadahulu. Wajib atasnya tubat daripadanya dosa nang hanyar tadi, dan sahlah tubatnya yang kedua apabila diperoleh segala syaratnya. Demikianlah dikiaskan yang ketiga dan yang keempat dan yang kemudiannya. Nah, kemudian maulang pulang tadi, memakan yang haram tadi, atau durhaka kepada kedua orang tuanya, kemudian dia tubat, menyesal, berampih, berjanji kada maulang lagi, maka tubat yang kedua sah. Nah, kaina pulang seandainya di kemudian hari tagawi pulang, itu dosanya hanyar pulang, perlu kepada tubat bahasa, kada mengganggu lawan tubat yang tadahulu. Nah, kemudian soal pertanyaan, adakah wajib membaharui tubat apabila ingat akan dosa yang telah tubat ia daripadanya? Dosa ini sudah puluhan tahun digawinya. Orang ini waktu anum luar biasa juga. Pokoknya ngalih dikisah lagi anum. Nah, sekalinya berjalan waktu sudah puluhan tahun, keingatan lawan dosa nang bahari kelakuan ini. Nah, apakah wajib kita membaharui tubat? Apakah wajib kita mahanyari tubat gara-gara keingatan dosa nang bahari itu? Jadi pertanyaannya, adakah wajib membaharui tubat apabila ingat akan dosa yang telah tubat ia daripadanya? Jawab, tiada wajib membaharui dia tubat, kada wajib. Tetapi sunnat yang demikian itu, tetapi sunnat. Jadi kalau kita misalnya keingatan lawan dosa-dosa nang bahari, kita disunnatkan untuk mahanyari tubat kita. Kita menyesal, kemudian kita berhenti, kemudian kita berjanji dalam hati kita kada akan mengulang lagi. Nah, itu. Nah, tetapi dalam kitab Asnal Matalib disebutkan ada pendapat yang lain bahwa apabila kita ingat lawan dosa yang bahari tetap diwajibkan tubat. Itu ada pendapatnya dalam kitab Asnal Matalib. Kenapa diwajibkan? Karena ketika kita ingat lawan dosa yang dahulu, kemudian kita kada tubat, kada ada rasa menyesal, keingatan dosa bahari, itu dianggap istihanah, dianggap merimihkan lawan dosa. Nah, supaya kita jangan digulungkan orang-orang yang merimihkan lawan dosa, ini pendapat lain dalam Asnal Matalib, maka tetap diwajibkan tubat daripada keingatan dosa nang bahari tadi. Nah, tapi pendapat yang kuat sunnat saja, kada sampai wajib. Nah, cuman ada pendapat lain itu. Kemudian soal, adakah sah tobat daripada suatu dosa serta mengekali akan dosa yang lainnya? Ini orang banyak berisi dosa. Durhaka kepada kedua orang tua, kemudian suka anjur atar misalnya, kemudian menggibah orang ia jua, kemudian dalam hatinya hasad ia jua, kemudian ketujuh
menzalim orang, banyak dosanya. Nah kemudian orang ini tobat bertahap. Ujarnya pertama-tama dahulu aku tobat daripada menggibah orang, ujarnya. Tapi dosa yang lain tetap, keluar rumah membuka aurat masih, anjur atar lawan orang masih. Cuman hanya tobat yang pertama dari gibah. Bolehlah macam itu, bertahap tobatnya. Nah jadi pertanyaannya, adakah sah tobat daripada suatu dosa serta mengekali akan dosa yang lainnya? Jawab, sah tobat daripada setengah maksiat serta mengekali akan maksiat yang lain, sahaja. Dan jika ada maksiat yang dikekalinya itu dosa besar sekalipun, jadi bertahap tobatnya dari satu dosa sudah beres, kemudian dosa yang lain pulang, itu sahaja. Dari karena muwafaqah, sepakat sekalian ulama atas bahwasanya kafir, artinya orang kafir apabila masuk Islam ia dan tobat ia daripada kafirnya serta mengekali ia akan setengah maksiat, sahlah tobatnya dan Islamnya. Nah, orang kafir begitu dia masuk Islam, maka dosa-dosa yang dikerjakannya waktu kafir itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena Islam itu, ujar Nabi, memutus sesuatu yang sebelumnya. Jadi orang kafir kemudian masuk Islam, nah maka dosa-dosa yang dilakukannya waktu kafir diampuni oleh Allah Ta'ala, kecuali dosa yang masih dikekalinya. Nah itu kada diampuni. Sudah masuk Islam tapi orang ini belum kawa beampih lagi daripada membuka aurat, makan yang diharamkan Allah, maka tobatnya dari sebahagian dosa itu sah, Islamnya sah. Jadi dosa-dosa yang lain diampuni kecuali yang masih dikekalinya. Nah itu. Jadi alasannya dari karena muwafaqah, sepakat sekalian ulama atas bahwasanya kafir apabila masuk Islam ia dan tobat ia daripada kafirnya serta mengekali ia akan setengah maksiat, sahlah tobatnya dan Islamnya, dan tiada disiksa ia melainkan atas maksiat yang dikekalinya kemudian daripada Islamnya. Adapun segala maksiatnya yang diperbuatnya di dalam kafirnya, maka diampuni oleh Allah Ta'ala baginya dengan Islamnya. Jadi orang kafir tadi dengan sebab dia masuk Islam, semua dosa yang digawinya waktu inya kafir diampuni oleh Allah Ta'ala, kecuali dosa-dosa yang masih dikekalinya. Hubaya, hai sekalian ikhwan, hendaklah engkau berbanyak-banyak tobat dan istighfar daripada segala maksiat pada tiap-tiap malam dan siang. Dan janganlah engkau jemu bosan daripadanya tobat dan istighfar tadi, dari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi akan segala mereka yang berbanyak-banyak tobat daripadanya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Waffaqani Allah wa ikhwani fillah lit ta'ah wal matab, wa ghafara li wa liwalidayya wa lahum wa liman intafa'a bihadzal kitab. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah bihaulillah wa quwatih, dengan pertolongan Allah kita menamatakan kitab Tuhfatur Raghibin karangan Datu Kalampayan. Mudah-mudahan kitab yang kita baca ini, kemudian keberkahan daripada pengarangnya Allah kembalikan, Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan sebab kita menamatkan kitab ini,
kita bisa mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalamnya. Dan mudah-mudahan itu menambah semangat kita, menambah rajinnya kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah di minggu yang akan datang kita membaca kitab Hanyar, Kitabus Shalah, dan insyaallah yang membaca akan mukaddimahnya ayahanda pengasuh di Barabai, sekaligus kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada perbedaan hitungan. Sebahagian hitungan bulan Maulid itu hidup malam Ahad, itu hitungan pemangkih. Jadi kalau pemangkih, palak pemangkih hidup Maulid malam Ahad. Ada lagi sebahagian hidup Maulid itu malam Senin, ada juga. Nah, karena momennya pas, jadi malam Ahad akan datang, kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para habaib, sekaligus mukaddimah Kitabus Shalah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafinu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma wa ilma wa huda wa taufiqa. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil umur wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa shahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwan indal hisab wa amana minal azab wa nasiban minal jannah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa qasibil gummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima walhamdulillahi rabbil alamin. الله منكم